Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama yang amat, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-24 ini atau malam yang ke-23 ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah, bunda yang terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang terpanggil hatinya menghidupkan cahaya-cahaya Allah, semoga pada hari ini yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya di bulan Ramadan ini, amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini menarik sebenarnya tema yang kita sampaikan, yaitu tentang hak-haknya anak yatim. Kalau tentang zakat ini nanti menjelang 3 hari, hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, atau 4 hari menjelang hari raya Idul Fitri, bahas tentang zakat itu bagus. Nah, kenapa? Karena hari ini sampai hari Jumat besok, Jumat, itu banyak masjid-masjid musola membagikan harta anak yatim. Maka bagaimana cara pembagian harta anak yatim ini sesuai dengan syariat? Yuk kita lihat dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu artinya bantuan yang berguna. Maka ada 2 kelompok kata Allah. Ada 2 kelompok atau ada 2 golongan orang-orang yang termasuk pendusta agama. Yang pertama, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu, kata Allah, siapa pendusta agama tersebut? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Mereka yang tidak memberikan hak-haknya anak yatim atau menghardik anak yatim. Maka dalam kitab Al-Ala wal Kubra, mereka yang melalaikan kewajibannya tak karena mereka mampu secara ekonomi, tapi matanya tertutup untuk membantu anak yatim. Atau pengurus-pengurus masjid yang tidak memberikan hak-haknya anak yatim. Harta anak yatim dikumpulkan, tapi dia tak berikan hak-haknya anak yatim, maka itu termasuk pendusta agama. Yang kedua, siapa Allah katakan pendusta agama? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak memberi makan fakir miskin. Maka dijelaskan dalam kitab Khairul Ulum halaman 19, mereka yang sholat pun Allah katakan celaka. Fawailul lil musallin, kata Allah, celaka bagi mereka yang sholat. Mereka hartanya banyak, mereka berlimpah hartanya, tapi mereka tidak mau membantu fakir miskin, mereka tidak mau membantu anak yatim, maka celaka bagi mereka yang sholat, kata Allah. Bayangkan Anda. Tetapi yang
paling banyak itu sekarang adalah cara pendistribusian anak yatim ini banyak yang salah. Makasih Ustaz, bedakan kartu anak yatim dengan piatu itu beda. Jangan disamakan. Beda haknya anak yatim dengan piatu. Yatim itu berasal dari bahasa Arab, sedangkan piatu tidak berasal dari bahasa Arab, tapi dinisbatkan kepada ibunya yang meninggal dunia. Lalu siapa yang wajib sebenarnya dibantu Ustaz? Yang wajib yang kita bantu itu bukan piatu, bukan ibunya yang meninggal dunia, tapi ayahnya yang meninggal dunia. Kenapa? Karena ayah itu dalam keluarga sebagai pemimpin, ayah itu dalam keluarga sebagai imam. Maka kalau ayahnya meninggal dunia, dia anak yatim, maka berikan hak-haknya. Ustaz, di kota Amal itu saya membuat cuma anak yatim. Misal contoh, lalu ada anak piatu pula Ustaz, kami berikan dia, kami santunia, boleh tak Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Kecuali dalam kota Amal itu dibuat infak anak yatim dan piatu, itu baru boleh. Tapi kalau cuma anak yatim saja dibuat di kota Amal tersebut, tidak ada hubungannya dengan piatu di dalamnya. Karena akad itu yang menyebabkan sesuatu haram dan halalnya ayah anda. Padahal kenapa tidak ada keuntungan lo? Ya nak, maka bagikanlah harta anak yatim itu dengan sesuai syariatnya. Coba lihat mazhab Imam Syafi'i. Di mayoritas Indonesia kita ini menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dibantu anak yatim itu adalah umurnya 12 tahun ke bawah. Umurnya 12 tahun ke bawah. Tetapi jumhur ulama kita boleh membantu anak yatim yang menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama disingkat dengan SMP, sekolah menengah atas disingkat dengan SMA, atau kuliah. Tetapi itu tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah anak yatim umurnya 12 tahun ke bawah. Kalaupun kita boleh itu membantu anak yatim yang sedang menempuh jenjang pendidikan, itu dimusyawarahkan oleh pengurus masjid. Maka pembagian harta anak yatim itu terbuka, musyawarah. Supaya apa? Supaya semuanya pembagian itu merata. Coba lihat dalam DMI Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Makasih Ustaz, masjid itu sudah ada cakupannya, cangkok masjid itu sudah ada. Makasih Ustaz, contoh Masjid Raya Sumbar, ada harta anak yatim. Kalau Masjid Raya Sumbar berarti itu masjid provinsi. Harta anak yatimnya boleh sampai ke Solo, boleh sampai ke Padang Panjang, boleh sampai ke Bukit Tinggi, boleh sampai ke Pasaman karena cakupannya Sumatera Barat. Kalau masjid itu cakupannya kabupaten kota, contohnya Masjid Agung, cakupannya kabupaten kota. Di kota Padang, Masjid Agung Nurul Iman, mampu kuliah anak yatim itu sampai ke Lubek, sampai ke Padang Barat, sampai ke Padang Selatan, sampai ke Lubuk Buayo, karena cakupannya kabupaten kota. Aduh, namun masjid itu masjid jamiah. Masjid jamiah itu cakupannya per kecamatan. Dalam kecamatan itu berapa kelurahan? Maka setiap kelurahan itu bisa dibagikan harta anak yatim. Aduh, namanya masjid raya, misalnya Masjid Raya Kaum, per kelurahan, masjid raya kelurahan ada tuh. Ada masjid kampung, ada masjid itu cakupannya RW, ada masjid itu cakupannya RT. Masjid Al-Idrah kita ini cakupannya mana? RW kah? Perkelurahan kah? Maka bagikan harta anak yatim itu sesuai cakupan masjid tersebut. Maka tumbuhlah pertanyaan, Ustaz, kalau model kau baca itu Ustaz, inyo anak yatim, bapaknya meninggal dunia, lalu ibunya orang sini, tapi ibunya menikah kembali Ustaz.
tinggalnya di ujung Piamanina. Setiap tahun inyong minta harta anak yatim kemari Ustaz. Bolehkah kami berikan dia harta anak yatim? Tidak boleh. Yang diutamakan anak yatim tinggal di masjid-masjid kita ini. Kita makmurkan dulu anak-anak kita dekat sini. Anak yatim kita yang kita makmurkan. Maka dan oleh karena itu ayahanda bunda, kalaulah pembagian harta anak yatim ini sesuai dengan syariat, maka tidak ada lagi timbul masalah-masalah yang ada di luar. Maka setiap masjid itu pada hakikatnya sebenarnya anak yatim itu makannya bukan setahun sekali. Anak yatim itu makannya setiap hari. Maka sabananya kewajiban kita menyantuni anak yatim itu setiap hari. Padahal setiap hari kita tidak bisa membantu anak yatim di masjid kita. Maka boleh bantu dia seminggu sekali, boleh bantu sebulan sekali, boleh bantu per 3 bulan sekali, boleh bantu per 6 bulan sekali, boleh bantu dia minimal 1 tahun sekali. Karena di masjid, di musola, di surau itu menjalankan harta anak yatim, infak anak yatim. Tapi ingat, kalau sudah terkumpul harta anak yatim, tak kumpul 5 juta bagian lagi, jangan tunggu puluhan juta, jangan tunggu piti anak yatim itu tak kumpul 100 juta lebih. Kenapa? Kadang-kadang maaf cakap dengan bangganya masjid mengumumkan, bapak-bapak ini setiap hari Jumat nih, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah uang kas masjid kita puluhan juta sekian, dan uang kas anak yatim kita misalnya 50 juta rupiah. Malah ada salah satu masjid di Kota Padang ini harta anak yatim itu sampai lebih dari 100 juta. Ketika hari Jumat kita umumkan misalnya, alhamdulillah uang kas anak yatim kita misalnya 50 juta. Pada hari itu ada anak yatim kelaparan. Pada hari itu ada anak yatim yang membutuhkan bantuan kita. Lalu dengan bangganya masjid mengumumkan uang kasnya, maka pada hari itu seluruh pengurus masjid tersebut termasuk pendusta agama. Termasuk pendusta agama. Maka kalau terkumpul 5 juta bagiannya, maka kita bersedekah itu butuh ilmu ayahanda. Jangan senang-senang hati gitu. Kita kumpulkan harta anak yatim ini, lalu tak kita bagikan haknya. Perhatikan, kenapa? Kalau sudah terkumpul harta anak yatim itu puluhan juta rupiah, dakwah bagikan, terindikasi dipakai oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Betapa banyak pengurus-pengurus masjid memakan harta anak yatim. Berapa banyak di Kota Padang? Luar biasa banyaknya. Maka kalau tak kumpul 5 juta, 10 juta bagian, jangan tunggu kumpul ratusan juta. Jangan sampai kita sholat Allah katakan celaka. Fawailun lil musallin, mereka yang tak mau membantu anak yatim, yang tidak mau memuliakan anak yatim, yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Hartanya banyak, hartanya melimpah, tapi matanya buta, telinganya tuli, mata hatinya mati. Maka orang seperti ini termasuk pendusta agama. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas bedakan harta anak yatim dengan piatu. Tidak sama. Kalaupun kita membantu anak piatu, buat dalam kotak amal itu, atau misalnya buat kotak amal anak yatim cie, buat kotak amal anak piatu cie, atau misalnya boleh digabungkan kotak infak anak yatim dan piatu, maka di dalam itu ada haknya anak piatu. Tapi kalau hanya yatim sewa buat, anak piatu tidak ada haknya. Maka bedakan anak yatim dengan piatu. Lalu adalah bahasa bundo-bundo kalau di kampung. Ustaz, kalau di kampung Ustaz, lebih rancak mati ayah daripada mati amak. Karena ratu-ratu kalau mati ayah, anak pun ada sansaro. Kalau amaknya mati, anak kebanyakan sansaro.
Itu kecil orang kampung, kecil bundu-bundu awak dan tua-tua lebih rancak mati laki lagi daripada mati. Nak rancak keduanya dah. Nak ada rancak keduanya tu. Kalau dipilih nak ada rancak kau bisa tak bisa dipilih loh. Tapi agama itu tak bisa dengan logika bundu. Agama itu bukan abu-abu. Karena dalam status seorang ayah itu pemimpin dalam keluarga. Tapi tidak semua anak itu ditinggalkan oleh ibunya, anak itu sengsara, tidak. Malahan ketika ayahnya meninggal banyak itu anak yang sengsara. Enak ditinggalnya dia emaknya banyak, maka tidak ada baik di dua-duanya. Tapi kalaupun orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal itu yatim, berikan haknya. Ustaz, dek kami kini tidak ada harta anak yatim Ustaz. Tapi ambo ibu mencari anak piatu Ustaz. Di kami ada namanya kota amal fakir miskin. Bolehkah kami ambilkan anak piatu ini dari kota amal fakir miskin? Boleh tak Ustaz? Boleh. Kajian yang kedua yaitu wala yahuddu ala tu'anil miskin. Mereka yang tidak memberi makan fakir miskin, maka anak piatu itu kalau masuk dalam golongan 8 yang mendapatkan zakat. Zakat itu ada golongannya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Termasuk dalamnya itu miskin fakir, termasuk dalamnya itu mu'alaf, termasuk dalamnya itu gharib, budak, termasuk dalamnya. Termasuk dalamnya itu fi sabilillah. Kalau dalam anak piatu tersebut masuk dalam golongan 8 tersebut, dia fakir, dia miskin, maka boleh diambil kepada harta fakir miskin, berikan kepada anak piatu. Begitu juga anak yatim. Anak yatim pada hakikatnya tidak boleh menerima zakat ayah anda bunda. Tapi kalau dia masuk dari golongan 8 tersebut, inyo fakir, inyo miskin, boleh. Maka diisyaratkan oleh ulama kita begini ayah bunda. Apa itu fakir, apa itu miskin? Kalau nyo makan dalam sehari itu 3 kali, maka itu namanya lebih dari cukup. Kalau dalam sehari itu nyo makan 2 kali, itu namanya cukup. Kalau dalam sehari makannya sekali, itu namanya miskin. Kalau dalam 2 hari makannya sekali, itu namanya fakir. Kenapa diisyaratkan orang miskin itu makannya sekali? Karena gaji bulanannya, pitik nanyo cari setiap hari tidak bisa memenuhi kebutuhan perutnya, maka dia dikatakan miskin. Miskin itu di bawahnya lebih ada lagi yang parah, namanya fakir. Dalam 2 hari makannya sekali, amapunnya berhak mendapatkan harta fakir miskin, ataupun dia juga berhak mendapatkan zakat ayahanda. Dan oleh karena itu begitu pula anak piatu. Anak piatu ini kalau boleh kita bermusyawarah untuk mendapatkan haknya piatu, tapi kalau ayahnya tidak disikole do, anaknya tidak sekolah disikole do, anaknya dah sekolah di ujung negeri sini, asal dia tahu minta harta anak piatu, maka jangan diberikan. Utamakan anak-anak yang dekat-dekat kampung kita, dekat masjid kita, muliakan mereka. Kalau di sini itulah ada orang yang akan membantu ayah anda. Dan oleh karena itu, semoga pada malam hari ini kita dapat tercerahkan sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masalah fidyah. Ini banyak terjadi masalah. Fidyah itu kalau sudah masuk 2 kelompok ini ayah anda dulu, maka boleh bayarkan fidyah. Yang pertama umurnya sudah uzur, umurnya sudah lanjut, usianya lanjut. Orang tua yang umurnya sudah uzur, tak lagi mampu dia berpuasa, maka boleh bayarkan fidyahnya. Ustaz, orang tua pun nak berpikir, Ustaz, bolehkah ambil sebagai anaknya memberikan fidyah orang tua? Boleh. Apa nak awak makan itu yang dikeluarkan. Yang kedua, yang boleh mengeluarkan fidyah itu adalah mereka yang mempunyai penyakit menaun, penyakit yang berulang-ulang, penyakit jantung yang berulang-ulang, stroke yang berulang-ulang, ibaratnya
bahasa istilahnya lah komplikasi, penyakitnya sudah banyak bersarang di tubuhnya, maka tak ada kewajiban untuknya berpuasa, maka bayarkan fidyahnya. Tetapi perempuan yang hamil tak diwajibkan membayar fidyah, tak boleh. Anak yang menyusui tak wajib bayar fidyah, tak boleh bayar fidyahnya. Lalu bagaimana dengan orang hamil ini Ustaz? Ketika dia sudah melahirkan anak, sudah menyapi anaknya kurang lebih 2 tahun, maka bayar puasa di bulan Cadai, maka ada Islam meniko ayah bunda, ada anak padusi umur 20 tahun. Enak, umur 20 tahun, lalu dia menikah. Umur 50 tahun dia meninggal. Selama 30 tahun dia menikah, dia tak pernah puasa. Tak pernah puasa. Selama 30 tahun dia menikah, tak pernah puasa. Pertanyaannya, bisa tak padusi masuk surga? Bisa tak bunda? Bunda? Bisa tak? Bisa. Apa bisa Ustaz perhatikan? Umur 20 tahunnya menikah, api menikah sampai bulan sesudah 7 hamil. Apakah orang hamil wajib puasa? Tidak. Habis itu dia melahirkan. Hamil itu rata-rata 9 bulan 10 hari. Habis melahirkan menyapi anak kurang lebih 2 tahun. Apakah menyusui anak wajib puasa? Tidak. Alun 2 tahun 10 bulan umur anaknya dari 2 tahun setengah umur hamil itu celeng. Apa caranya ke puasa? Enak. Alun 2 tahun setengah umur anaknya dari 2 tahun baru umur hamil itu celeng. Apa caranya ke puasa? Ada nak anak orang 10 di Padang? Ada nak bunda? Ada anaknya 10 nak, anaknya susun paku kan? 2 tahun 4 bulannya beranak susun paku. Maksudnya penuntut gaji kita malam ke Ustaz, kalau ingin bunda-bunda capek-capek masuk surga, banyak-banyaklah gue anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah siapa yang berhak? Zakat fitrah. Penitnya berhak tak mengambil fakultas kira-kira? Nah, ini satu lagi nih bunda. Bagus pertanyaannya, Ustaz. Aku tadi nak ingin membahas zakat fitrah, lalu bisian tadi besok saya bahas pertanyaan masalah. Ustaz, bagaimana dengan zakat fitrah Ustaz? Zakat fitrah yang dibentuk oleh pengurus masjid yang mengumpulkan beras, yang mengumpulkan harta, bolehkah dia mendapatkan zakat di sana Ustaz? Boleh nggak? Pada hakikatnya tidak boleh ayahanda bunda. Pada hakikatnya tidak boleh. Kalau dia ditunjuk oleh pemerintah baru boleh. Karena di masjid ini adalah organisasi yang mencari ridhonya Allah. Pengurus masjid sih dapat gaji. Kok ada yang menggaji pengurus masjid itu, aja dia jadi pengurus masjid. Ada dulu kalau pengurus masjid itu dapat gaji sebulan 1 juta, jadi angket. Apalagi hanya mengumpulkan zakat fitrah. Pada hakikatnya, pada hakikatnya dia tidak dapat. Kenapa? Karena ada yang jadi pengurus tuh, yang jadi mengumpulkan zakat itu orang bapiti. Oto ada rumah gadang. Apakah dia dapat? Tidak. Kalau dia masuk dalam golongan 8 tersebut, walaupun inyo menjadi ketua ataupun inyo pengumpul zakat fitrah, inyo menjadi salah satu ketua di masjid mengumpulkan zakat fitrah, tapi masuk dalam golongan 8, inyo mu'alaf, inyo fisabilillah, inyo gharib, inyo miskin, inyo fakir, maka inyo dapet ayah daun. Dan lagi ayah mudah. Kuliah kau dipinjam gitu ya, untuk membangun Pak. Mantap. Ustaz, bolehkah meminjam pitih anak yatim untuk membangun masjid? Tidak boleh. Tak boleh. Ustaz, kan kami elok niat kami ini Ustaz. Ikut tanggung serta tiang buruk bana Ustaz. Aku angkat masjid nak boleh Ustaz. Buruk bana tiang Ustaz, maka kami pinjam uang anak yatim. Tidak boleh. Tak boleh. Ya Pak, boleh kau pinjam itu lagi untuk apa? Yang itu dia pergi. Apa bunda? Pinjam itu pergi dia. Minjam pitih masjid untuk Miskin untuk kita siap. Jadi kan ada yatim
piti pribadi awak, itu piti umat. Maka kalau piti umat sesuai harus dengan syariat. Tak boleh. Tak boleh dipakai harta anak yatim untuk pembangunan masjid. Apalagi banyak oknum-oknum pengurus masjid di Kota Padang yang memakan harta anak yatim. Ya, dari yang kok nak tanya semuanya banyak, aku lagi semangat, aku jawab. Cukup ya? Cukup masalah zakat cukup? Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.